Dendam itu menyiksa. Coba kalau anda punya benci dan dendam, Masya Allah, nanti beranak. Apalagi kalau sudah benci dan dendam itu beranak, namanya ngiri. Dosa banyak dari benci. Setelah ngiri menggunjing, setelah menggunjing menfitnah, setelah menfitnah bertepuk tangan atas musibah dia. Gara-gara benci, dosa banyak kita lakukan. Karena sudah benci sama dia, apa itu? Kamu enggak, kamu tahu enggak? Nah, mulai gunjing. Ditambah-tambahi plus fitnah. Masya Allah. Sudah begitu capeknya kita luar biasa. Lihat, kalau kita benci sama seseorang, dia bangun rumah megah. Ajib. Bukan gentengnya kena jidat, dia bukan. Rumahnya megah. Baik, ini adalah urusan dunia. Sekarang urusan sesama manusia. Agar anda indah. Coba kalau kita ketemu gini ada masalah, enak kan? Coba kalau saya benci dengan anda, dia lagi. Ketemu dia. Maka ada satu hal sederhana saja. Ini pendidikan dari Nabi. Hidup indah adalah dengan cinta. Capeknya hidup adalah dengan kebencian. Coba kalau anda hidup dengan benci sama dendam, waduh capek. Contoh saja, mau hadir pengajian nih, lihat, agar anda tahu bahwasanya biarpun duitnya banyak, biarpun di sakunya kantongnya full, biarpun tadi dengar dapat transfer dari suaminya banyak, tapi kalau hati yang punya benci, lihat, dia hadir pengajian susah, terlambat lagi dia, sudah terlambat nggak dapat tempat duduk, full semuanya, ada tempat duduk di depan, bukan di sini tapi contohin. Toleh kiri, toleh kanan, nggak ada tempat. Kalau berdiri, aduh asam urat, mau duduk di tanah, nggak ada tempat. Gimana nih? Akhirnya, oh ada tempat depan, Masya Allah. Apalagi ustadznya, oh, idolaku, Alhamdulillah, dapat tempat yang paling depan. Akhirnya benar duduk yang paling depan, Masya Allah. Khusuk dengar sang ustadz, baru 2 menit sadar yang di kanannya ada dia yang dibencinya. Apa dia di sini? Tuh kan? Padahal transfer suaminya baru di WA. Senengnya hilang semua gara-gara sudah miring-miring tuh sambil meres-meres roknya itu. Tuh lihat, orang punya benci, kebencian itu menyiksa. Dendam itu menyiksa. Coba kalau anda punya benci dan dendam, Masya Allah, nanti beranak. Apalagi kalau sudah benci dan dendam itu beranak, namanya ngiri. Dosa banyak dari benci. Setelah ngiri menggunjing, setelah menggunjing menfitnah, setelah menfitnah bertepuk tangan atas musibah dia. Gara-gara benci, dosa banyak kita lakukan. Karena sudah benci sama dia, apa itu? Kamu enggak, kamu tahu enggak? Nah, mulai gunjing. Ditambah-tambahi plus fitnah. Masya Allah. Sudah begitu capeknya kita luar biasa. Lihat, kalau kita benci sama seseorang, dia bangun rumah megah. Ajib. Bukan gentengnya kena jidat, dia bukan. Rumahnya mega. Dia lihat, lihat mobilnya lewat, nyos lagi. Lihat anaknya yang lucu, nyos. Sampai lihat ayamnya di depan rumahnya, tuh ayam dia tuh. Tuh lihat. Cuman kenapa orang miara benci, miara dengki? Tapi kalau orang lapang hati, Masya Allah, indah hidup, aku dengan ini senang. Oh, Masya Allah, senang-senang, cinta, kangen, rindu, Masya Allah. Gimana kabar baik? Dan itu adalah kekotoran hati. Ini penyakit yang paling membahayakan. Jadi sumber dosa-dosa dari sini nanti. Tega membunuh, tega mengambil, tega merampok harta saudaranya. Bapaknya sama, ibunya sama, dasar hati busuk. Lihat, rebutan waris, ada atau tidak? Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Karena hatinya rusak. Mana indah? Tidak akan menemukan keindahan. Dia zalim di dunia sesaat mungkin. Dia menikmati rumahnya hanya beberapa tahun, mati sengsara itu di alam barzah sebelum neraka jahanam. Maka dari kekotoran hati ini akan berbuah penyakit yang banyak. Maka ayo sekarang kita benahi hati kita. Bagaimana kita berbenah hati agar kita tidak ada benci, tidak ada dendam. Lihat, jangan biasa mendendam jika urusan pribadi kita diganggu. Tapi kalau urusan Allah diganggu, memang harus marah. Nabi Muhammad dicaci, agama dinodai, Al-Quran dikotorin, boleh marah. Tapi kalau urusan pribadi kita, jangan. Saya dicaci, diolok, jangan marah. Gitu loh. Coba ada orang yang busuk hatinya, lihat. Kalau sudah marah sama seseorang, serem banget. Anda pun lihat mukanya takut, kayak jin. Demi Allah, aku tidak rela, saya tuntut nanti di akhirat. Waduh, kalau ada orang begitu, saya takut jadi menantu dia, saya takut ngambil menantu dia, saya takut jadi besan dia. Serem begitu, mendendam. Ngapain saya teman dengan dia?
Saya manusia, saya mungkin salah dengan dia. Kalau sudah saya tuntut nanti di akhirat, demi Allah, serem banget, Allahnya fasih, demi Allah aku tidak rela, tak tuntut nanti di akhirat. Jangan deket-deket sama manusia itu. Wah, bahaya bener tuh manusia. Ada enggak orang begitu tuh? Ada, nggak pernah ngaji sebabnya. Tapi ini insya Allah solehah semua, ahli surga semuanya. Lihat senyum semuanya, hatinya masya Allah, senyum indah. Ada orang pendendam, busuk hati, capek, kemana-mana capek. Percaya kalau orang sudah biasa kalimatnya seperti itu, pendendam itu, lihat saja urusan rumah tangganya. Nggak kira baik. Itu bisa saja suaminya itu sabar dengan dia hanya karena terlanjur punya anak. Orangnya serem begitu. Tapi alangkah indahnya kalau Anda hidup dengan orang yang lapang hati, mudah memaafkan. Dendam. Nah, kalau sudah dendam, benci, hilang namanya cinta. Kalau orang sudah punya cinta indah, kalau orang mencintai itu hiburannya banyak, makanya bahagia terus. Anda punya anak misalnya, kemudian anak Anda bisa bangun rumah, punya motor, mobil, senang atau tidak? Hiburan atau tidak? Karena Anda cinta tetangga. Kalau Anda lagi mencintai baik sama tetangga, melihat tetangga bangun rumah, senang atau tidak? Senang. Mobil, senang. Padahal yang beli dia, yang dapat dia. Anda ikut nggak pakai modal, senang. Tapi itu si manusia busuk, lihat, dengki, dendam. Paling bingung dia mau cari alasan untuk menjelekkan dia, susah. Paling korupsi. Korupsi nggak aja punya data. Terakhir, miara tuyul. Nah, pokoknya ada aja sudah. Pokoknya nggak seneng sama dia, capek dia. Rumahnya mega bagus, bilang modelnya norak. Mobilnya warna merah bagus, katanya norak juga. Kebuka mobilnya bau wangi, katanya bikin pusing. Dilihat orang bendegi, capek tuh, lihat. Melihat semuanya capek, ngapain hidup capek? Lah ini loh yang perlu tata hati kita ini, bagaimana kita hidup indah. Jangan punya musuh deh. Kalau orang memusuhi Anda, jangan dianggap deh. Jangan dianggap. Baik, ini urusan pribadi. Kalau diganggu, lapang hati. Jangan sampai Anda kalah dengan setan, Anda kalah dengan hawa nafsu Anda. Contoh saja, lihat, kakak beradik. Setan tuh pengennya menjadikan Anda bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, beres semua kata setan. Kalau sudah bermusuhan, beres, agamanya akan terpangkas. Seperti disabdakan Nabi, dabba alaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Al-baghdha, baghdha itu kuncian. Wa yal halikatu, yang namanya baghdha itu pemangkas. Wala aqulu tahliku sya'ra, bukan memangkas agama, tapi tahliku dina, memangkas agama. Bukan memangkas rambut, bukan. Wala aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan kebencian itu memangkas rambut, tapi tahliku din, memangkas agama. Kalau sudah orang benci, dendam di dalam hatinya, seperti orang yang tidak punya agama. Lihat, seperti orang nggak punya agama, mengerikan. Ini kebencian. Contoh, lihat, dua kakak beradik. Kakaknya jahat ngambil waris adiknya. Waduh, na'udzubillah. Berarti kakaknya sudah langsung jadi kawannya setan. Engkau ahli neraka. Setan sudah tepuk tangan, berhasil. Cuman adiknya kok sabar, masuk surga. Cuman apa ada setan yang seneng ada orang masuk surga? Tidak ada. Karena sudah berjanji mulai dari zaman Nabi Adam, aku berjanji akan aku jerumuskan anak Adam sampai akhir zaman ke neraka. Ngelihat adiknya kok sabar mau masuk surga, wah gelisah itu setan, nangis itu setan, berbondong-bondong, musyawarahnya setan. Musyawarah. Anda pernah ketemu musyawarahnya setan? Itu ibu-ibu suka bisik-bisik, itu musyawarah setan. Itu gunjing tuh, musyawarah setan itu. Pernah lihat? Baik, musyawarah setan itu. Musyawarah akhirnya apa? Bagaimana menjadikan adiknya itu ahli neraka. Akhirnya apa? Sabar sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tak taunya pas anaknya telepon, abah uang kuliah, belum ada duit lagi. Tidak lama kemudian istrinya, bang listrik, cicilan. Tidak lama kemudian mobil abangnya lewat, nyos. Itu mobil itu kan duit saya itu, mulai masih bisa bertahan hari ini. Besok telepon lagi, anaknya, abah sudah ada duit belum, bah? Kok ya pas hari itu juga mobilnya lewat lagi.
Tahu enggak kamu ini abah susah kayak begini nih? Kenapa sih bah? Abah ini susah, modal abah sudah dihabisin sama Pak Demu. Tahu Pak D? Wakmu mulai disebut. Istrinya begitu, tahu bang, kita sudah tagihan ini, malu ini, kita ini capek gara-gara abang itu. Memang kenapa sih bang? Abang tidak pernah ngasih tahu selama ini. Kamu tahu enggak? Lah mulai dikasih tahu, warisku tuh direbut sama abang. Wah, akhirnya apa? Mulai benci. Abang yang masuk neraka karena merebut, lah yang satu ini masuk neraka karena benci. Nggak cukup dia masuk neraka, anaknya dia aja, istrinya dia aja masuk. Setan tepuk tangan, syukurin, thank you, makasih, kata setan. Mau masuk neraka? Nggak mau. Ayo kita benahi urusan kita. Jangan dolim kepada siapapun. Dan di saat didolimi harus bertahan Anda dalam kemuliaan. Anda disakiti, syukur, alhamdulillah, bukan saya menyakiti. Ada satu ketika ada orang bertanya kepada kami, menangis, Buya, saya didolimi sama adik saya. Kenapa? Adik saya menghabisi waris saya. Kamu bersyukur. Kok begitu Buya? Pilih mana? Pilih ngerebut atau direbut? Ikut dia. Pengen direbut atau ngerebut? Bingung. Kalau merebut kan susah minta maafnya. Kalau direbut tidak memaafkan, dapat pahala, nanti segera ditabung di akhirat. Nah, ini permasalahan adalah urusan hatimu. Ayo kita tata hati kita pada siang hari ini. Jangan sampai kita punya kebencian. Itulah kalau pengen hidup indah bersama Nabi SAW. Ala Nabi ya seperti itu, tata dulu hatimu. Sehingga kita indah di mana-mana, senang di mana-mana, bahagia. Orang hidup kok ngedengki terus. Lihat. Begitu juga kalau sudah orang itu hatinya indah, hatinya mencintai, hiburannya banyak. Bukan hiburannya di saat diberi. Kalau diberi hadiah memang semua orang menyadari kalau diberi hadiah itu senang. Tapi ternyata kalau sudah hati senang, di saat memberi pun senang. Di saat memberi senang. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, lihat berikan hadiah buat istrinya. Seorang ibu yang fakir, pas-pasan hidupnya, punya anak umur 7-8 tahun, sekolah, teman-temannya yang lain sudah pada naik sepeda, rupanya anaknya sang ibu ini belum punya sepeda. Setiap berangkat numpang si A, numpang si B, kasihan itu sang anak. Ibu ngelihat setiap hari sambil menitikkan air mata. Akhirnya ibu diam-diam sambil meraba telinganya. Ada anting diturunin, ada cincin diturunin, ada gelang diturunin. Dijual ke pasar, akhirnya dapat uang 700.000. Pas masuk toko sepeda, dapat sepeda. Setelah itu dibawa pulang, dikasih selimut, ditutupin. Waktu anaknya datang, dikasih kejutan, sayang. Itu lihat apa itu? Apa mak? Lihat aja dulu. Setelah dibuka adalah sepeda girang itu sang anak. Besok paginya, pagi-pagi sudah bangun dia. Naik sepeda, biasanya berangkatnya jam 6:30, jam 6 sudah berangkat. Naik sepeda, ibunya senang atau tidak? Antingnya hilang. Ayo, antingnya hilang karena hati. Makanya ibu tata hati, cari hiburan kok susah banget. Hiburan kita banyak, ngasih tetangga senang, ngasih orang ini senang, ngasih ini senang. Makanya kalau sudah hati benar, hati bagus, hati baik, hiburannya banyak. Makanya itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Di saat diberi tentu senang, tapi di saat memberi dengan penuh kepuasan.